Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah akhirnya kita dipertemukan kembali dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 10. Oke, pada materi hari ini kita akan belajar bersama mengenai peradaban bangsa Arab dan pada masa permulaan sebelum Islam. Dan beserta di sini kita akan menyingkap sedikitnya ya bagaimana kebudayaan bangsa Arab pada waktu itu dan juga bagaimana keadaan sosial budaya masyarakat Arab sebelum adanya Islam. Ya, bangsa Arab sebelum adanya ajaran agama Islam, ini pada awalnya bangsa Arab itu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail. Nah, yaitu adalah ajaran yang mengajarkan tentang ilmu atau ketauhidan dan sudah tertanam di dalam hati masyarakat Arab dan lazimnya agama ini disebut dengan ajaran agama yang hanif, dalam artian adalah ajaran yang benar atau lurus. Nah, setelah berabad-abad terjadilah penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu ya, khususnya para ahli kitab terdahulu, dan juga ditambahkan dari pergaulan-pergaulan bangsa Arab dengan bangsa lain sehingga mempengaruhi kepercayaan mereka. Kemudian terjadilah pergeseran dan juga perubahan pada ajaran-ajaran atau kepercayaan yang dianut khususnya oleh bangsa Arab. Nah, jadi terjadilah sebuah pergeseran ya. Jadi banyak sekali pengembangan ataupun aliran-aliran baru ya setelah berabad-abad kemudian. Nah, secara kilasnya, agama Yahudi itu masuk ke Jazirah Arab kurang lebih pada tahun 1491 sebelum Masehi. Nah, mulanya ini berawal dari Mesir ya, yang dulunya setelah Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian sedangkan agama Nasrani ini masuk ke Jazirah Arab kurang lebih pada tahun 4 Masehi. Nah, ini berkembang dengan pesat karena bantuan dari kerajaan Romawi dan juga Hubasyah yang pada waktu itu mencoba memperluas wilayah. Nah, sehingga pernah memasuki daerah Jazirah Arab ini. Selanjutnya mengenai ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, tadi sudah disampaikan ya, pada awal mulanya bangsa Arab ini mereka itu mengikuti ajaran agama yang hanif ya, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, hal ini tertuju sebenarnya agama apa sih yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Nah, ini tertera ya sebagaimana dicantumkan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ya, ayat ke-13, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mewasiatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh ya, kepada Nabi Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu terpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih orang-orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberikan petunjuk kepada agamanya dan kembali kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya ya, dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu semuanya adalah ajaran yang menunjukkan kepada ketauhidan ya, yang menunjukkan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dapat disimpulkan hal ini sejalan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ini adalah setelah beberapa abad atau tahun kemudian, nah, tadi sudah diceritakan bagaimana bangsa Arab ini mengalami percampuran budaya. Nah, sehingga mereka mulai masuklah penyembahan-penyembahan yang lain. Seperti halnya pertama adalah penyembahan berhala yang pada waktu itu dimulai pada saat Amir bin Lu'ay dari Al-Khuzai, di mana di sini adalah keturunan dari Khuza'ah yang datang ke Mekah beserta pasukannya yang berhasil menaklukkan atau mengalahkan Jahrum yang menguasai Ka'bah pada saat itu. Nah, kemudian Amir bin Lu'ay meletakkan salah satu berhalanya di sisi Ka'bah dan berseru kepada penduduk
Hijaz atau bangsa Arab agar untuk menyembah berhala tersebut ya. Jadi dia letakkan di sisi Ka'bah ya, setelah Amir bin Lu'ay berhasil mengalahkan Jahrum. Nah, adapun nama-nama berhala yang dibawa oleh orang-orang tersebut, yang pertama adalah Hubal ya, yang tadi dikatakan ini adalah Hubal adalah berhala yang dibawa oleh Amir bin Lu'ay dan diletakkan di sisi Ka'bah. Nah, ini Hubal ini adalah berhala yang besar ya, yang paling besar. Kemudian ada berhala yang namanya Lata. Itu letaknya ada di Taif ya, di daerah Taif. Di sini adalah berhala yang paling tua ya, dikatakan di sini berhala yang paling tua. Terus kemudian ada Uzza yang diletakkan di daerah Hejaz. Di sini berhala yang paling dimuliakan atau dimuliakan setelah Hubal. Jadi yang pertama adalah patung yang paling besar tadi yang namanya Hubal yang diletakkan di sisi Ka'bah. Kemudian yang kedua adalah peringkatnya Uzza ya, yang kedudukannya ada di peringkat 2 ya. Beberapa berhala yang dibawa oleh Amir bin Lu'ay. Nah, jadi ada beberapa berhala dengan ciri khasnya masing-masing ya. Ada berhala yang paling tua, berhala yang paling besar, kemudian kedudukan berhala yang paling dimuliakan di kota tersebut. Nah, terus kemudian ada pun beberapa kepercayaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam ya. Yang pertama adalah mereka menyembah malaikat, dalam arti meskipun mereka menyembah berhala, tapi di sini diartikan adalah mereka mengimani, dalam artian juga menuhankan malaikat. Jadi di sini mereka percaya bahwa malaikat ini adalah banatillah. Dalam arti di sini malaikat ini adalah putra-putrinya Tuhan. Nah, jadi mereka mempercayainya akan hal tersebut. Nah, jadi mereka juga menyembah malaikat ya, karena mereka menganggap malaikatu banatillah, malaikat adalah putra-putrinya Tuhan. Itu. Dan kemudian yang kedua adalah mereka menyembah jin, hantu dan roh leluhur mereka. Nah, dan selanjutnya ada mereka menyembah bintang, matahari dan bulan ya, karena mereka percaya bahwa benda-benda tersebut memiliki kekuatan alam ya, yang dalam artian di sini adalah Tuhan merestui mereka untuk menguasai alam ya, untuk mengendalikan alam semesta. Nah, ini adalah menurut pendapat orang-orang atau bangsa Arab terdahulu. Nah, terus kemudian selain itu adalah mereka juga menyembah berhala. Dan ini pun mereka juga dalam menyembah berhala mereka akan melakukan segala sesuatu cara ya untuk memberikan tumbal dan sebagainya kepada mereka. Nah, itu adalah hal-hal yang dipercayai oleh atau dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya ajaran agama Islam. Nah, selain itu, ada pun pemujaan yang lain, yaitu di sini adalah mereka percaya dengan adanya tahayul, ya, seperti hanya contohnya di dalam perut manusia ini ada ular. Mereka percaya di dalam perut manusia itu ada ular. Nah, apabila manusia tersebut lapar, maka ular ini akan menggigit usus mereka, ya. Seperti hanya rasa-rasa pelintir yang mereka rasakan ketika kelaparan itu adalah akibat dari gigitan ular yang ada di dalam perutnya. Nah, terus ada lagi, mereka apabila mereka menggunakan suatu cincin yang berbahan tembaga atau besi dapat menambahkan kekuatan mereka. Nah, ya. Dan kemudian apabila mereka menginginkan hujan, ya mereka akan mengikat ekor kambing ke rumput yang kering. Nah, mereka percaya itu akan memunculkan atau menurunkan hujan. Nah, itu adalah beberapa kepercayaan ataupun tahayul ya yang dipercaya oleh bangsa Arab sebelum datangnya ajaran agama Islam. Lanjut setelahnya, keadaan sosial budaya bangsa Arab sebelum adanya Islam ya. Secara ekonomi ya, bangsa Arab ini bergantung dari letak geografisnya ya. Jadi mereka memiliki banyak mata pencaharian sesuai dengan lingkungan mereka hidup. Ya, misalkan ada yang berternak. Nah, ketika mereka berternak ini berarti penduduk ini tinggal di daerah lembah ya. Jadi mereka berpindah-pindah dari lembah satu ke lembah yang lain ya, mengikuti banyak rumput yang subur, dalam artian untuk mencari pakan ternak mereka. Jadi mereka bisa berpindah-pindah. Nah, terus kemudian ada pula petani yang
ya ada pula mereka yang bekerja sebagai petani. Ya di sini adalah mereka yang tinggalnya di sekitar Oase atau di daerah Taif ya. Jadi di sini karena aliran sungai ya, sehingga tanah mereka itu sangat subur. Nah, menjadikan mereka bermata pencaharian sebagai petani. Jadi mereka menanam sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian ada pula yang tinggal di perkotaan. Nah, orang yang tinggal di perkotaan ini biasanya bermata pencaharian sebagai pedagang ya. Jadi mereka meskipun tinggal di kota berdagang, tapi pedagangnya itu tidak di satu tempat ya. Jadi mereka berdagangnya pun sampai ke luar kota ya. Dikatakan di sana mereka memiliki dua musim untuk berjualan ya. Apabila pada saat musim panas tiba, mereka pergi ke kota Syam. Nah, kemudian apabila saat dingin, mereka pergi ke kota Yaman. Nah, ada pula di suatu tempat namanya adalah Pasar Ukas. Di sini adalah pasar yang sangat spesial sekali karena bukanya hanya di bulan tertentu ya, dari Zulqa'dah atau Zulhijjah dan juga Muharram. Nah, karena di sini adalah waktu-waktu banyaknya umat-umat untuk pergi berhaji. Jadi musim haji. Nah, jadi Pasar Ukas buka pada saat musim haji. Nah, itu adalah keadaan ekonomi bangsa Arab. Nah, kemudian selanjutnya adalah keadaan sosial politik ya, di mana pada masa jahiliyah ya, masyarakat bangsa Arab dulu tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan ataupun teratur. Ya, makanya mereka memiliki pemimpin yang disebut dengan namanya syekh atau amir. Nah, di sini mereka menjabat sebagai suatu yang mengurusi tentang peperangan ataupun perlengkapan dalam peperangan ya. Jadi mereka tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur anggota kabilahnya ya. Jadi tugas mereka hanya untuk menyiapkan piranti-piranti perang dan juga sistem perang, hanya sekedar itu, tidak ada yang lain. Nah, selanjutnya mengenai ilmu pengetahuan. Nah, bangsa Arab sebelum adanya Islam juga telah mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, meskipun mereka dalam keadaan jahiliyah ya, dikatakan pada waktu itu. Nah, tapi di sini mereka memiliki pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di antaranya adalah astronomi ya, yang mereka itu belajar dari orang-orang Babilonia ya. Kenapa dari Babilonia? Karena awalnya adalah ada orang-orang Babilonia atau bangsa Babilonia yang pindah ke Arab karena diserang oleh bangsa Persia. Nah, jadi mereka berpindah ke Arab. Nah, dari situlah bangsa Arab belajar tentang ilmu astronomi atau biasanya kita kenal dengan ilmu falak ya, tentang perhitungan peredaran atau perputaran bumi, bulan dan matahari ya. Karena orang-orang Babilonia percaya bahwasanya segala sesuatu planet-planet seluruh alam semesta ini mengelilingi porosnya itu sesuai dengan hitungan ya. Jadi dalam hitungan yang pasti. Nah, dari situlah orang-orang Babilonia memiliki perhitungan yang sangat tepat mengenai astronomi ya. Itu. Dan selanjutnya adalah tentang tatanan sosial bangsa Arab pada saat sebelum datangnya Islam ya. Jadi bangsa Arab ini dikenal sebagai karakter orang yang pemberani. Nah, orang yang pemberani dan juga berpendirian teguh ya. Mereka tidak mau merubah pendiriannya serta tata cara hidupnya yang sudah menjadi suatu kebiasaan ya, sehingga mereka tidak mau mengalah ya, atau istilahnya mengendorkan sedikit budaya mereka tidak mau ya. Namun mereka memiliki kebiasaan yang sangat baik ya. Jadi di sini apabila ada seorang tamu yang datang, mereka akan memuliakan tamu tersebut bagaimana caranya ya. Jadi meskipun bangsa Arab ini terkenal dengan orang yang pemberani, kolot ya, terus kemudian tidak mau mengalah ya, tapi di sinilah jadi mereka akan berusaha bagaimanapun caranya yang menurut mereka itu adalah suatu ajaran yang baik buat mereka. Nah, mereka akan melakukan segala sesuatu yang menurut mereka mendatangkan suatu kebaikan bagaimanapun caranya. Nah, itulah adalah budaya-budaya bangsa Arab ya, sebelum masuknya ajaran agama Islam. Nah, sedangkan moral dan perilaku ya, tadi sudah dikatakan sedikit bagaimana karakter bangsa Arab ya, yang keras, tidak mau mengalah ya.
terus kemudian teguh pendirian. Nah, tapi di sini di sisi lain moral perilaku bangsa Arab itu sangatlah rusak ya. Dalam artian sangat rusak, di sini mereka dikenal sebagai orang-orang jahiliyah ya. Karena mereka itu suka bermabuk-mabukan, suka berjudi, minum minuman keras, bahkan mereka mengubur bayi perempuan hidup-hidup ya. Karena mereka meyakini bahwasanya anak perempuan ini tidak bisa meninggikan derajat orang tuanya. Nah, jadi seperti hanya malah memberatkan beban mereka, itu menurut mereka ya. Nah, jadi mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan. Nah, dan nauzubillahnya ini di sini untuk derita seorang ibu juga ya. Bahkan mereka suka mau mengawini dan menceraikan perempuan-perempuan sesukanya ya. Bahkan di sini dikatakan bahwasanya seorang ibu itu bisa diwariskan. Nah, jadi seperti hanya seorang anak itu menikahi ibunya sebagaimana ini adalah warisan dari ayahnya. Ya, itu adalah betapa jahiliyahnya bangsa Arab sebelum adanya ajaran agama Islam ya. Naudzubillahi min dzalik. Demikian materi hari ini dan terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.